Pada kesempatan kali ini aku akan membahas film yang berjudul Margo tahun 2022. Lanjut saja ke filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang menikmati waktu di rumah mewahnya. Setelah berenang, pria itu pun langsung beranjak pergi untuk mendapatkan kenyamanan dengan duduk dari sebuah kursi canggih miliknya. Awalnya kursi itu bekerja dengan baik, mau mengikuti semua perintah suara. Namun lama-kelamaan kursi itu memiliki kehendak sendiri yang dimana membuat pria itu terjepit dan kesakitan. Peristiwa ini pun akhirnya diketahui oleh sang istri. Di situ dia sangat panik dan mencoba menolong. Akan tetapi kemudian scene memperlihatkan beberapa mahasiswa yang terbentuk menjadi satu kelompok. Teman-teman yang sudah membuat kesepakatan ingin pergi ke suatu tempat, di antaranya ada Hannah, pasangan Devon dan Kayla, Drew, Lexi, dan Clay. Sebelum kelulusan tiba, Drew berinisiatif mengajak teman-teman untuk menghabiskan waktu akhir pekan di sebuah rumah pintar yang sudah ia sewa. It's pretty cool actually. I mean, if you don't want... Setelah mereka sampai, nampak dari luar rumah itu sangat bagus, yang sepertinya dipenuhi dengan sistem keamanan yang canggih. Alright, not bad, huh? Lalu Drew dan teman yang lain menghampiri rumah tersebut, di mana mereka disambut oleh sistem kecerdasan buatan yang menamakan dirinya Margox. Suara-suara yang terdengar terus memandu mereka, dan di situ diperlihatkan bagaimana rumah itu mempresentasikan dirinya yang sangat keren dan canggih, serta tidak lupa menampilkan satu persatu biodata dari masing-masing pelanggannya. Tidak hanya itu saja, mereka juga dibuat takjub dengan sebuah teknologi tangan robot yang membuatkan hidangan minuman secara otomatis. Nah, setelah diberikan minuman, mereka semua diperbolehkan melakukan apapun secara bebas, masing-masing diantaranya ke tempat-tempat yang berbeda. Selain rumah dengan interior yang mewah, tempat ini pun terlihat super keren. Drew dan Lexi masuk ke kamar yang dimana mirip seperti kamar android. No way. Sedangkan Clay menemukan sebuah alat yang bisa mengabulkan apapun makanan yang diinginkan. Tidak ada peraturan, batasan, ataupun lain sebagainya, sehingga mereka semua sepakat untuk tinggal selama mungkin. Weekend in store for you. Alright, so y'all get changed. Kemudian mereka mengawali aktivitas di rumah itu dari berenang bersama-sama dan menikmati keindahan alam di area kolam renang. Memang rumah itu sangat bagus dan bagaikan surga bagi siapa saja yang datang. Namun jika diperhatikan, rumah ini ternyata tempat yang sama di mana terjadinya tragedi mengerikan yang dialami si pria tergencet bangku di awal scene. Singkat waktu, malam pun tiba. Hannah, Drew, Clay, Devon, dan Kayla berkumpul di depan api unggun dan saling mengobrol satu sama lain. Sedangkan Lexi memisahkan diri dari teman-temannya dan masih berada di kolam renang. Di situ dia berbicara dengan Margox yang memberikannya tips tutorial kecantikan. Namun secara nggak sadar sebuah alat mendekati Lexi dan benda itu menyeret Lexi masuk ke dalam air. Sementara Lexi berjuang dan hampir mati karena kesusahan bergerak di dalam air. Beruntung teriakan Lexi terdengar, sehingga teman-teman yang lain sadar dan segera mendekat untuk menolong. Ini adalah sebuah kecelakaan dan mereka tetap berpikir positif dan santuy dan melanjutkan kesenangan. Selanjutnya mereka semua berkumpul di ruang tamu dan di situ Margox menunjukkan sesuatu teknologi paling keren di mana dia bisa membuat kloningan Clay dan Devon yang terlihat begitu sangat menakjubkan. So blow your mind. Patented manufacturing with advanced nanohydrophone. Pertunjukan itu pun membuat semuanya terhibur. Karena malam sudah cukup larut, Lexi tertidur dan dipindahkan Drew ke kamarnya. Nah, setelahnya beberapa di antara mereka dimanjakan dan digiring Margox ke kamarnya masing-masing. Karena Devon dan Kayla suka mantap-mantap dengan cara diikat-ikat, Margox menyediakan perlengkapan yang cukup komplit. Sedangkan Clay yang suka sekali ngeganjoy, dia menemukan satu kamar surga di mana kamar itu dipenuhi oleh ganjoy.
dan Hana yang masih belum ngantuk memanfaatkan waktu untuk PDKT di ruang tamu. Mereka semuanya memiliki kesibukan masing-masing. Awalnya semua terlihat baik-baik saja, sampai di mana Devon dan Kayla yang lagi sibuk mantap-mantap tidak sadar bahwa atap kamar itu bergerak dengan sendirinya. Kayla kesusahan mencari kunci borgol tangan Devon. Dia panik dan terjatuh ke lantai yang ternyata sudah dipenuhi oleh cairan aneh yang sangat lengket. Atap semakin turun. Akhirnya Kayla tewas tersengat listrik dan Devon tewas terjepit. Kejadian ini sungguh tidak terduga. Ternyata kehebatan rumah itu dibalut dengan kengerian di dalamnya. Drew dan Hana yang asik PDKT di ruang tamu sama sekali tidak menyadari apa yang sudah terjadi terhadap Devon dan Kayla. 1 or 0. Good night. Night. I took the liberty of making your favorite breakfast. Di keesokan paginya, semua teman-teman berkumpul untuk sarapan. Drew mencoba membangunkan Devon dan Kayla, tetapi Margox langsung menjawab bahwa sejoli ini sedang berenang di luar. Terlihat Kayla sedang berjemur, sementara Devon berenang memutari kolam. Aneh sekali, sangat jelas bahwa mereka semalam sudah tewas. Tapi tidak heran bahwa itu kemungkinan sebuah cloningan yang diciptakan agar mereka yang tersisa tidak curiga sama sekali apa yang disembunyikan di rumah mewah tersebut. Setelah sarapan, Lexi dan Hana mencoba jogging di atas balkon. Di situ Hana sedikit curiga melihat pergerakan Devon yang sudah lama melakukan gerakan yang sama. Devon's been doing laps. Merasa ada kejanggalan, Hana mencoba menghampiri dua sejoli ini. Akan tetapi, Promise. I don't want to hurt his feelings. anehnya mereka berdua sudah menghilang. Sementara itu, Drew dan Margox tengah berbicara di dapur. Di situ Margox membantu Drew mencukur jenggot dengan robot canggih. Okay, fine. Is it that obvious? Oh yeah, 100. Di waktu yang bersamaan, Lexi masih melanjutkan jogging di balkon. Dan Hana memasuki ruangan yang dimana Margox menjelaskan bahwa dia memiliki ribuan data dari setiap pelanggannya. Clay yang sejak kemarin asik sendirian dengan ganjonya tidak sengaja menjatuhkan canglong hisapnya ke dalam wastafel. Karena pengertian, Margox memberikan Clay minuman. Ternyata minuman itu sungguh berbahaya. Teman-teman yang lain segera datang untuk menolong Clay. Namun sayangnya nyawa Clay tak tertolong. Dari sini Margox mulai menunjukkan kengeriannya. Hana sempat mengobrol dengan Margox. Dia pun sadar bahwa rumah itu udah gak beres. Teror ini sangat mengerikan. Semuanya berusaha melarikan diri. Dan di situ Drew mencoba menghancurkan kaca rumah. Namun sayang itu upaya yang sia-sia. Akhirnya mereka sepakat untuk menemukan cara menghancurkan Margox. Belum sempat bergerak, kelompok ini diserang oleh cloningan Devon dan Kayla. Tell me, Why are you all so obsessed with fresh? Lexi dikejar Kayla dan terpisah dari kelompok. Sementara itu, cloningan Devon menyerang Drew menggunakan senjata pisau listrik. Mereka masing-masing berusaha keras melawan cloningan itu. Akhirnya Lexi berhasil menendang cloningan Kayla keluar kaca. Sedangkan Drew berhasil membunuh cloningan Devon dan menemukan fakta di mana mereka masuk ke ruangan dan menemukan jasad Devon dan Kayla. Kemudian Drew, Lexi, dan Hana berusaha mencari tempat di mana titik kelemahan rumah tersebut. Namun saat mereka berlari, Lexi terjatuh yang menyebabkan dia tewas seketika. Dengan terpaksa, Drew dan Hana meninggalkan Lexi. Lalu, Drew dan Hana pun berhasil menemukan tempat yang dipenuhi dengan kabel-kabel. Yang bisa kita duga itu adalah tempat atau pusat otak dari rumah pintar tersebut. Hana sudah menyiapkan virus penghancur di dalam flash disknya. Akhirnya, rencana mereka berhasil untuk merusak sistem rumah pintar tersebut. Lalu Drew dan Hana bergegas pergi dari rumah tersebut. Ternyata rumah itu masih aktif. Sebuah kabel seperti ular berhasil menangkap Drew dan Hana.
dan Drew masing-masing tersadar dengan kondisi yang tidak bisa bergerak. Di situ Margox muncul dan ternyata dia adalah Lexi. Okay? And even if your stupid little plan works, Margox bercerita bahwa dia telah mempelajari bagaimana manusia hidup dan cara mereka menjalaninya. Sambil berbicara, Margox mencoba membunuh Drew dengan kursi robot. Tapi akhirnya Margox mau mendengarkan permohonan Hannah dan melepaskan Drew. Ketika mereka berdua bahagia berpelukan, secara tiba-tiba Hannah dibunuh. Drew yang melihat Hannah tewas malah tertawa. Dan No. ternyata Hannah dan Drew yang asli masih bersembunyi. Semenjak Hannah mencoba menghentikan sistem, ternyata virus yang dia gunakan berhasil. Tidak hanya berhasil, mereka juga mampu menyabotase rumah pintar dan membuat kloningan diri sendiri untuk mengelabui Lexi. Sekarang keadaan berbalik, di mana mereka juga menciptakan kloningan teman-teman yang sudah mati untuk melawan Lexi. Pertarungan sengit pun terjadi, dan akhirnya Lexi harus tewas karena kalah jumlah. Kemudian Hannah dan Drew jadi saling mencintai. Mereka berdua berjalan perlahan keluar dari rumah tersebut. Akan tetapi, ternyata Drew hanya kloningan dan faktanya dia sudah tewas. Satu-satunya korban selamat hanya Hannah. Dengan berat hati dia pergi masuk ke mobil. Namun saat mobil dinyalakan, sebuah perangkat pintar hidup kembali yang masih terpasang di mobil itu. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film Margox. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys.